Seorang perempuan lanjut usia di Cipayung, Jakarta Timur masih harus berjuang di sisa hidupnya demi sesuap nasi. Setelah suaminya tiada, ia tinggal bersama putra pertamanya yang berkebutuhan khusus. Tidak punya rumah, tak mampu pula membayar kontrakan. Kini wanita yang biasa disapa Mak Eno ini was-was tempat tinggalnya akan diambil oleh pemilik tanah. Berikut kisah selengkapnya dalam Inikah Takdir. Seperti inilah rutinitas Mak Eno setiap hari. Pagi-pagi sebelum berkeliling, sayur-sayuran ini disusunnya dengan rapi. Sayuran dagangannya ini dibeli di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur pada tengah malam supaya tetap segar saat dijual pada pagi hari. Ia dibantu putra sulungnya Tumin yang berusia 45 tahun. Sejak kecil hingga sekarang, Tumin masih membutuhkan perhatian khusus dari sang ibu. Ia punya hambatan berkomunikasi dan tidak dapat hidup mandiri. Mak Eno dan Tumin berdagang keliling kampung sejak pagi hingga menjelang siang. Dengan tenaga yang tersisa, perempuan berusia 70-an tahun ini harus berjalan kaki melewati turunan dan tanjakan untuk mendapatkan pelanggan. Ya, habis makan, nggak ada nyariin dan dagang. Nah, kalau kaki dagang dari mana? Anjaknya rodanya, nggak kalau lagi kempes, ini kempes, jadi kompak di bengkel situ. Bayar. Warga yang sudah lama tinggal di Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, banyak yang mengenal Mak Eno. Mereka kerap memberi bantuan, salah satunya dengan menjadi pelanggannya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Udah lama, udah puluhan tahun. Kasihan orangnya nggak punya laki, buat makan juga susah. Jadi kasihan kalau ngeliat dia tuh. Apalagi si Tumin tuh, dorong-dorong, kasihan banget. Sebagian barang dagangan yang tersisa disimpannya di kulkas agar dapat dijual kembali keesokan hari, tentu dengan harga lebih murah. Kulkas pemberian orang ini adalah satu-satunya barang berharga di rumah Mak Eno. Di rumah inilah Mak Eno tinggal 6 tahun terakhir. Rumah ini bukan miliknya dan Mak Eno tidak membayar sewa. Rumah ini dibangun dari uang iuran warga yang bersimpati kepada Mak Eno. Tanahnya juga merupakan milik salah seorang warga. Namun tak lama lagi tanah tersebut hendak digunakan oleh pemiliknya. Mak Eno pun was-was, tak tahu harus pindah kemana. Tapi dibangunin sama orang, dipindahin lagi. Dibangunin lagi sama orang, dipindahin lagi. Ini dibangun lagi sama orang, dipindahin lagi. Ini gak mau diambil lagi tanahnya. Kontrak nggak ada kuat bayar. Ini ngikutin di sini aja dari tanah orang. Jika harus mengontrak, ibu 3 anak ini mengaku tak sanggup karena untuk makan pun ia masih mengalami kesulitan. Keuntungan hasil berjualan sayur ia prioritaskan untuk membayar listrik agar kulkas tetap bisa hidup. Mak Eno juga tidak bisa menumpang tinggal di rumah 2 anaknya yang lain. Menurutnya, anak-anaknya yang sudah berkeluarga itu pun hidup dalam kekurangan. Namanya ngikutin laki. Kita nyanyiin, ntar udah kagak bener lakinya. Biarin aja dah masing-masing bisa nyari makan gitu aja dah. Kan jadi kalau sedih-sedih kalau gitu ya gue mau punya rumah, anak jauh, nih sedih sendiri. Min, lu kalau nggak punya emak, sama siapa Min kayak gitu. Ntar nangis dia dah. Udah duduk. Suami Mak Eno meninggal 16 tahun lalu tanpa meninggalkan harta benda. Sejak saat itulah Mak Eno selalu tinggal di rumah yang dibangun oleh warga. Perempuan kelahiran 1949 ini sangat menyayangi dan mencintai Tumin, meski anaknya tersebut tidak seperti orang dewasa pada umumnya. Tuminlah yang menjadi penyemangat emak untuk terus berusaha.
Yang terus dipikirkan oleh Mak Nok adalah bagaimana nasib Tumin bila ia sudah tiada. Kala kesedihan itu muncul, Mak Nok pergi menghilangkan kepenatan dengan bersilaturahmi ke tetangga sekaligus memberikan sisa sayuran yang tak terjual. Meski secara materi kekurangan, Mak Nok tetap berbagi. Ia ikhlas menjalani hidup dan ingin selalu sehat agar dapat tetap merawat Tumin. Harapan Mak Nok dan Tumin sederhana, punya rumah yang bisa mereka tempati selamanya. Putih Anggraini, Imam Muhairib, Jakarta.